Ya, kita masuk Bapak Ibu dan teman-teman di tahun 2021 Keuskupan Agung Jakarta menetapkan sebagai tahun refleksi. Tahun refleksi itu sebenarnya setelah kita bergelut selama 5 tahun ya, 5 tahun dalam mengamalkan sila-sila Pancasila, terus ditambah lagi 1 tahun, hampir 1 tahun kita mengalami yang namanya kedatangan pandemi COVID, maka tahun ini sebenarnya ya sangatlah tepat ketika Keuskupan Agung Jakarta menetapkan sebagai tahun refleksi 2021. Kita mau lihat sebagai cermin ataupun pantulan pengalaman apa saja yang sudah kita peroleh, yang kita alami, baik suka ataupun duka, baik sakit penyakit ataupun sehat, ataupun kita senang ataupun kita lagi sedih. Kita mau mencoba gimana di dalam pengalaman-pengalaman tersebut kita dapat merefleksikan hingga kita dapat menemukan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Makanya tahun ini kita memberi tema, memberi tema tahun refleksi. Goalnya apa? Goalnya sebagai tujuannya supaya kita memiliki perubahan karakter, perubahan ujung kepada perubahan sikap ataupun karakter. Nah di sini dalam masa APC kita lebih ditekankan ke arah persaudaraan. Kalau di dalam KBBI kita bisa melihat arti persaudaraan itu adalah dikatakan seperti ini, persaudaraan persaudaraan, persahabatan yang karib seperti berat. Tetapi dalam tahun ini persaudaraan diberi makna yang lebih dalam lagi dan lebih luas adalah ikatan bahwa kita mau semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Persaudaraannya, pertanyaannya persaudaraan dengan siapa atau dengan apa saja. Nah, ini pertemuan Prapaskah, maka bagi dalam 4 pertemuan. Pertama, persaudaraan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, yang ketiga di dalam ciptaan, dan yang keempat di dalam dunia digital. Kita mulai pada malam hari ini ialah pertemuan yang pertama, persaudaraan di dalam keluarga. Kita mau berdoa dulu ya, tanda kemenangan kita. Ini nggak bisa screen-nya nggak bisa digedein ya, belum kecil. Full screen. Nggak full, jadi ada belakang. Kelihatan jelas kok. Oh, kelihatan jelas ya, udah oke. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya nggak ada. Semoga Tuhan sertai kita ya Tuhannya. Sekarang malam. Kita akan bersama-sama. Marilah kita Allah yang penuh kasih di masa tobat ini kami sedang panggilan hidup kami dalam keluarga. Semoga melalui ini kami semakin menyadari kasih yang besar dan mampu semakin mencintai keluarga kami. Semua ini belakang saudara di dalam keluarga kita dapat melihat kehidupan zaman modern, bahwa kesibukan membuat kita sudah perjumpaan semakin kurang. Jadi semakin sibuk, perjumpaan dengan keluarga semakin berpindah. Kehidupan zaman modern, keluarga-keluarga modern yang sebelum ada pandemi terjadi demikian. Sibuk bekerja, sibuk dalam pelayanan, sibuk dalam komunitas, mungkin ibu komunitas arisan atau bapak-bapak komunitas golf gitu kan, ada yang main golf di sini. Ya, jadi yang ada main golf. Dunia modern membuat keluarga kita pun menjadi sibuk. Mungkin Pak Paulus juga ada komunitas golf kali ya. Ya, itu yang membuat kehidupan zaman sekarang ini sebenarnya membuat perjumpaan di dalam keluarga semakin berkurang. Ini latar belakangnya. Tetapi dalam 1 tahun yang belakangan kita kedatangan tamu yang bernama si COVID gitu kan.
Nah, apa pengaruhnya pandemik bagi keluarga kita? Dengan slogan stay at home, work from home, itu kan, maka perjumpaan dalam keluarga menjadi bertambah, kesibukan berkurang, perjumpaan bertambah. Cuma kalau pandemik sebulan, 2 bulan, terlalu salah ya. Tapi ini ketika udah berjalan 3 bulan, berjalan 4 bulan, bahkan udah hampir setahun, ini menimbulkan masalah baru. Jadi perjumpaan di dalam keluarga justru kadang menjadi membuat stres, membuat bete karena banyak faktor ya. Kita mungkin kehilangan pekerjaan membuat kita menjadi stres, atau karena beda pendapat sedikit membuat jadi menyulut keributan-keributan yang besar di dalam keluarga. Jadi perjumpaan di dalam keluarga, family time itu perlu dimaknain dengan perjumpaan yang berkualitas, quality time. Jadi family time tidak hanya berjumpa, ada quality time. Nah, pertemuan pertama ini yang kita mau merenungkan bersama-sama hingga mencapai kata persaudaraan di dalam keluarga. Next. Nah, Bapak Paus juga, Paus Fransiskus ya, dalam ensikliknya Fratelli Tutti, ensiklik yang ketiga, sebagai himbauan bahwa dalam surat itu secara keseluruhan mengatakan persaudaraan universal, tapi dia menyinggung dalam keluarga di tengah dunia saat ini rasa saling memiliki sebagai satu keluarga semakin memudar. Sikap dingin ataupun ketidakpercayaan yang lain membuat tidak ada lagi kehangatan di dalam keluarga. Kita merenungkan bacaan kitab sucinya dalam perjumpaan kali ini. Dan perkawinan di Kana. Kita lihat dulu ya, Bapak Ibu, videonya perkawinan di Kana. Kita baca pada malam hari ini, perkawinan di Kana mujizat yang pertama menjadi anggur. Lalu bagaimana kita mau merenungkan pada malam hari ini tentang keterkaitannya perjalanan pengalaman di Kana di dalam pengalaman hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Kita lihat bahwa pada saat itu katakan Bunda Maria dan Tuhan Yesus hadir. Next di ya. Butir ya. Katakan pada saat itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria hadir sendiri. Itu ada di perjamuan gitu kan, tapi tidak hanya hadir di dalam perjamuan. Di awal kita bisa melihat di dalam video bahwa Tuhan Yesus di awal ketika yang lain suka cita bergembira, anggur masih ada, mereka tetap dalam yang tersebut setiap ikut khawatir ataupun ikut cemas ketika mereka mulai kehabisan anggur. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa perjumpaan di dalam pada waktu perjalanan perkawinan di Kana dapat kita refleksikan dalam hidup keluarga kita, bahwa kita pun seharusnya tidak hanya hadir, tidak hanya mau senang-senangnya saja di dalam keluarga, baik itu di dalam keluarga inti ya, ataupun di dalam saudara-saudara kita, keluarga besar. Biasanya kan kalau ada pesta atau ada makan-makan, pada datang semua ngumpul gitu kan. Tapi ketika ada masalah, salah satu anggota keluarga kita ada masalah, kita tidak mau ikut terlibat, kita hanya cuek, mungkin kabur dari masalah, kita hanya diam saja, atau bahkan mungkin di dalam keluarga ketika ada masalah, kita mulai berantem, saling salah menyalahkan, lu sih yang salah, atau bukan gua yang salah, gini gitu kan. Tetapi tidak, kita mau melihat Tuhan Yesus dan Bunda Maria justru ketika itu ya ikut terlibat, mereka ikut terlibat. Di sini kita mau memaknai bahwa perjumpaan yang bermakna di dalam setiap perjamuan di dalam keluarga kita. Perlu sikap yang hadir dan terlibat, yang artinya kita mau peduli dan berempati. Kekurangan anggur itu adalah sebenarnya dalam kita ini adalah sebuah masalah. Ya, next. Jadi dikatakan Tuhan Yesus dan Bunda Maria teladan bagi
keluarga kita, yaitu hadir dan terlibat. Tidak hanya hadir, tapi kita melihat family time dan quality time-nya. Mereka menjadi teladan di dalam. Next. Kekurangan anggur adalah sebuah masalah. Di sini saya gambarkan ibarat speedometer mobil ya. Jadi ketika bensin kita, mobil kita atau motor kita sudah rest, nah gambarnya kan sudah berkurang. Ini adalah masalah. Tapi terkadang masalah ini didiamkan saja hingga benar-benar habis. Maka habis yang terjadi adalah sebuah dalam perkawinan di sana adalah bubar, pestanya bubar. Ini dalam keluarga juga mungkin ketika kita mendiamkan masalah-masalah yang kecil, kita tidak mau terlibat. Ketika benar-benar habis, maka ya yang terjadi ya perang besar ataupun bahkan perceraian. Ini adalah masalah yang harus kita cari solusi secara bersama-sama sebelum menjadi besar. Teladannya Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan pelayan. Mereka bertiga mencari solusi secara bersama-sama. Kita bisa melihat bahwa kekurangan anggur, tanggapan Tuhan Yesus apa? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba, tetapi menjadi sudah tiba karena di sana terjadi komunikasi. Bunda Maria berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mulai, meskipun belum tiba, karena kasih dan peduli, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan masalah kecil di dalam perjamuan. Karena Tuhan Yesus sangat peduli dan juga sangat mengasihi orang-orang di dalamnya. Demikian juga di dalam keluarga kita. Saat itu belum tiba, maka Tuhan Yesus pun pasti akan melihat bahwa masalah ini tidak akan dibiarkan menjadi besar. Ketika kita mau berkomunikasi, memiliki sebuah tanggapan yang positif, respon yang positif, ataupun bekerja sama di dalam keluarga. Kita mau juga melibatkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Maka saat itu belum tiba akan menjadi sebuah mukjizat, jalan keluar, dan akan mempererat ikatan persaudaraan di dalam keluarga. Bagaimana ketika di dalam sebuah keluarga ada yang namanya masalah, karena setiap keluarga mengalami sebuah masalah. Kita harus juga mencari solusi yang terbaik secara bersama-sama. Kita bisa melihat bahwa Bunda Maria, Tuhan Yesus, ataupun pelayan, di sana ada sebuah kepercayaan, saling mempercayai dan saling memberi respon yang positif. Bunda Maria ketika Tuhan Yesus mengatakan saat itu belum tiba, bukannya marah-marah, tetapi ia menanggapi respon itu secara positif. Kita bisa melihat dia tidak komplain, tetapi justru percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja karena Tuhan Yesus peduli. Maka ia berbisik kepada pelayan, gitu kan tadi kita lihat. Ataupun pelayan ketika disuruh Tuhan Yesus mencedok air gitu kan, meskipun pelayan saat itu tidak mengerti, tetapi dia ada percaya dan juga harapan yang baik bahwa masalah akan terselesaikan. Jadi di sini kita memiliki dalam keluarga harus ada ikatan saling kepercayaan, memberi tanggapan yang positif. Dalam keluarga, pertanyaannya dalam keluarga bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Apakah kita pesimis ataupun optimis, terlebih dalam masa pandemi COVID ini kan seringkali dalam keluarga masing-masing keluarga memiliki tanggapan-tanggapan yang negatif. Udahlah, nggak mungkin berhasil gitu kan, atau lu memang dari dulu begitu, males tidur-tiduran melulu, atau kita lagi belajar kita ulangnya jelek, kita mengatakan lu mah emang dari dulu mau belajar kayak gimana tidak akan pintar gitu kan. Itu kan tanggapan-tanggapan yang merespon apa yang terjadi di dalam keluarga, respon dengan respon yang negatif. Kita mau belajar bahwa respon itu akan menyelesaikan masalah. Justru kita mau belajar memberi respon, kita mau mempercayai memberi respon yang positif. Atau kita mungkin kadang memiliki pikiran yang sama dengan Tuhan Yesus, saatku belum tiba, tapi berhenti sampai situ, saatku belum tiba, belum ngapain ya, cuek aja, gua belum tiba, gua duduk aja diam-diam gitu kan. Tidak sampai kepada keterlibatan Tuhan Yesus, cuma berhenti sampai pemikiran saatku belum tiba. Tugas gua cuma nyari duit umpamanya. Tugas anak-anak cuma belajar, anak-anak tidak mau membantu orang tua.
saat aku belum tiba, ntar kalau udah gede saya baru bantu rumah gitu kan. Berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan Yesus justru saat aku belum tiba menjadi tiba, karena dia mau peduli dan terlibat. Kita juga diajak bahwa saat aku belum tiba, kita mau peduli dan terlibat. Menjadi ketika istri lagi repot, kita tidak hanya duduk diam belum tiba, tapi kita mau ikut terlibat, kita membantu. Atau istri membantu suami ketika dalam keadaan suami PHK gitu kan, ada timbal balik di dalam. Yang ketiga, memberi batasan di dalam keluarga. Kita seringkali bahwa batasan-batasan ini yang membuat kita tidak terlibat di dalam keluarga. Tugas anak dalam belajar, tugas orang tua, tugas saya gitu hanya mencari duit, tugas ibu hanya ngurusin dapur gitu kan. Batasan-batasan seperti ini seringkali kita memikirkan bahwa jadi kita tidak mau terlibat di dalam keluarga. Itu yang butir pemenungannya. Maka ketika masalah terjadi, seringkali kita justru hanya diam-diaman saja, kurangnya komunikasi gitu kan. Kita mau belajar dari sikap Tuhan Yesus karena kasih dan peduli. Waktu yang belum tiba, belum tiba menjadi sudah tiba karena Tuhan Yesus peduli dan kasih. Kita mau juga memiliki rasa saling peduli dan saling mengasihi di dalam keluarga. Maka yang terjadi adalah sebuah mujizat. Bahkan dikatakan anggur yang baik sampai akhir. Mujizat air menjadi anggur sampai akhir. Mujizat itu sebenarnya adalah jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita, baik secara mujizat yang besar maupun mujizat kecil. Kecil apapun jalan keluar itu adalah mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, juga di dalam keluarga kita. Maka masalah akan menemukan jalan keluar ketika kita mau melibatkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kita mau memberi tanggapan yang positif, respon yang positif. Ada rasa percaya, ada rasa berpengharapan yang baik, sering memberi pengharapan yang baik. Maka mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun masalah dapat dikomunikasikan, dapat menemukan jalan keluar. Tidak perlu mujizat yang besar-besar, cukup setiap masalah menemukan jalan keluar. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bertindak melalui keluarga kita, melalui keterlibatan kita. Maka anggur yang baik adalah berkat bagi keluarga kita, bahkan sampai menjadi berkat bagi orang banyak. Kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin peduli. Berkat bagi keluarga tidak hanya materi ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Bisa di dalam sukacita di dalam keluarga, ketika kita mengalami perjumpaan di dalam keluarga, kita memiliki quality time. Kita akan bersukacita, bahkan kita akan saling mempererat rasa di dalam persaudaraan itu di dalam keluarga. Terus keluarga bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga, bagi lingkungan, dan bagi gereja, juga bagi masyarakat kita. Kira-kira itu yang akan bisa saya sampaikan. Perjalanan perkawinan di Kana, kita mau refleksikan di dalam kehidupan keluarga kita. Ngomong tentang masalah-masalah di keluarga, saya merasa sekarang ini memang saya punya satu masalah yang istilahnya yang besar, dan saya terpanggil untuk sharing. Di keluarga saya itu, jadi ini bawaannya mama saya punya adik. Jadi saya panggilnya Ibu ya, atau tante. Ada satu tante saya memang dia nggak punya anak, dan juga dia tinggal di panti jompo. Setelah itu ada masalah di panti jompo itu. Ada masalah di panti jompo itu sehingga saya dikeluarkan dari sana. Dikeluarkan dari panti jompo itu. Nah, keluarga besar kami itu jadi bingung. Jadi bingung bagaimana ini masalahnya. Muncul, nah Robin bilang, timbul masalah. Tapi memang secara garis besar, ada yang seperti Robin tadi ngomong, ada yang cuek, ada yang nggak mau tahu, ada yang mau pusing gitu. Sementara saya ikut pusing jadinya. Ini nggak ada jalan keluar bagaimana. Jadi saya beserta cici saya gitu ngomong bagaimana ya baiknya. Akhirnya kami membawa cici saya itu pulang ke rumah.
pulang rumahnya. Emang dia ada rumah, tapi memang selama ini dikontrakan. Kebetulan kontrakannya belum ada yang mau, jadinya selama COVID tahun ini masih kosong. Nah itu mungkin rencana Tuhan juga ya, jadi masih kosong, nggak laku-laku dikontrakin. Jadi dia bisa pulang ke rumah itu. Dia bisa pulang, dan kami masih mikirin masalah itu terus terjadi memang. Ya sampai sekarang pun ya belum selesai. Tapi di mana ini ya saya pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, perkawinan di sana, dan secara garis besar Robin membahas, dia sih nggak bahas masalah secara langsung, tapi saya dengerin dari tadi, saya jadi merasa, oh ya inilah maksudnya yang sekarang ini timbul di dalam diri saya gitu, di dalam keluarga keluarga besar kami. Jadi maksudnya bukan hanya Robin kan istilahnya ya mantu ya di sini, jadi keluarga besar saya gitu. Dan itu yang menguatkan saya dengan firman-firman ini. Bagaimana istilahnya masalah yang terjadi pada saat ini, kalau saya bilang waktu saya belum tiba, saya nggak bakal ikut campur, gitu, nggak bakal ngurusin saya. Saya pun udah ada urusan-urusan yang lain, yang lain. Mama udah urus yang lain, gitu. Tapi ya saya mencoba untuk melakukan apa yang saya bisa. Jadinya istilahnya saya nggak bisa apa-apa, cuma saya mungkin bisa mandiin aja. Gitu. Itu memang belum selesai, tapi saya merasa dikuatkan oleh firman yang hari ini saya dengar. Beda. Nah, iya yang Robin sampaikan ya mungkin bagi saya ya, oh iya ya mesti saudara itu ya mesti ada saling terikat, lebih terikat lagi kerjasama. Tapi memang nggak semuanya bisa, nggak semuanya mau. Tapi apa yang maksudnya kita mampu lakukan secara pribadi ya, saya harap ya Bapak Ibu dan juga saya juga boleh selalu kuat gitu melakukannya itu. Ya udah mungkin itu aja. Terima kasih. Minggir lagi. Ya, terima kasih Ibu Yuli. Jadi ya II kakinya sudah lemes, nggak bisa jalan, jadi pakai kursi roda. Baru hari ini dia tadi siang, makanya saya cukup repot sebenarnya. Tadi siang kami, Yuli sama cicinya Yuli dan suaminya berempat ke panti asuhan di daerah, ke panti jompo di daerah Dan Mogot gitu kan, menjemput II pulang. Dia udah nggak bisa, harus dibopong, dan sampai di rumah masalah memang tidak harus selesai, bahkan masalahnya akan berkelanjutan, yaitu mengurusi II lagi gitu kan. Cuma bagaimana dalam keluarga ikut terlibat, ikut belajar untuk semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat ya. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Mungkin bukan hanya materi, tapi tenaga pun kalau kita bisa untuk mau terlibat menyumbangkan tenaga, perhatian dan waktu ya, itu saya yakin pasti akan menjadi berkat bagi orang-orang, bagi saudara kita, bagi orang-orang kita gitu, orang-orang di sekitar kita. Ya silakan yang mau sharing kembali. Yang lainnya gimana? Koko Ronald, Koko Saleh, Ibu Mega, Bu Apang, perlu absen satu-satu nih kayaknya ini. Saya pas dulu. Nah, Ibu Doktrin tuh ada Ibu Doktrin tuh. Mary, Hadir, ada Pak. Mary, ada Lisa, ada Tiing ya. Tiing. Ibu Doktrin silakan. Oh, saya kira cuma ngabsen doang. Hadir, Pak. Belum. Ya mungkin mau Belum. sharing Waktu dihadapi saya belum tiba, kata Yesus. masalah-masalah terlebih dalam pandemi COVID gitu kan. Di sini sudah ada yang mengalami pernah terkena COVID. Ya, Bin mau sharing, Bin. Oh iya, silakan. Ya, saya mau sharing ini betapa saya diberkati Tuhan ya. Mungkin Pak Paulus tahu lah sejarahnya. Bulan 10 itu keluarga papa, mama, dan adik perempuan kan tinggal rumahnya beda. Itu terkena COVID. Ya, gejalanya apa? Gejalanya mual, nggak bisa makan tapi muntah, gitu. Minum pun cuman sedikit, gitu.
Nah, itu sudah selama kurang lebih 7 hari. Ya. Jadi saya tahunya COVID itu kapan? Pas sudah 7 hari baru di swab. Ketemu dokter di USADA, di swab, baru diketahuan COVID. Nah, mama yang bergejala, kalau akhirnya di opnam di USADA. Sedangkan papa dan adik saya positif juga tapi OTG. Sedangkan saya negatif gitu loh. Nah, ini yang agak aneh gitu bagi saya. Saya 2 kali tes. Jadi pas pertama dari tes negatif, itu saya kesannya gimana ya? Melihat orang tua begitu kena COVID, itu kan dulu bulan 10 tuh kayak aib ya. Kayak seolah-olah orang kena AIDS, HIV gitu ya. Jadi semuanya pada menghindar ya. Bahkan saudara-saudara pun semua ketakutan. Lalu memberi saran pada saya, lu jangan dekat-dekat lah, nanti lu kena juga. Tapi bagi saya itu orang tua saya dan itu saudari saya. Nah, saudari kandung saya. Saya yang harus urus mereka gitu. Papa dan adik saya isolasi mandiri. Jadi mereka tuh tidak keluar selama sebulan lebih. Ya, jadi yang memberi makanan segala macam itu saya. Jadi tiap pagi saya yang membeli makanan, sorenya juga begitu. Ya. Seminggu kemudian saya di tes lagi. Karena saya kan mau ketemu Romo untuk bicara finansial anak saya yang kembar itu mau masuk SMA. Di tes. Negatif. Di situ saya agak gimana ya? Saya bilang itu mukjizat sudah terjadi gitu ya. Seperti perkawinan di Kana. Istri saya juga negatif. Saya negatif, istri saya negatif. Padahal saya berhubungan langsung dengan penderita COVID. Gitu. Jadi saya tuh kayaknya nggak tahan kalau nggak ceritain ini bahwa Tuhan itu sangat memberkati keluarga saya. Gitu. Lalu pas malam tahun baru, ada acara tahun baru tapi nggak besar-besaran, cuman hanya dengan satu tetangga. Ternyata mereka satu keluarga kena COVID. Dan karena dia udah kena COVID, dia lapor ke puskesmas, orang puskesmas datang ke rumah saya. Dites lagi. Dari 6 orang, mertua perempuan saya kan kebetulan menginap untuk merayakan tahun baru. Yang cuma positif itu 2. Anak saya yang kembar nomor 2 dan mertua saya. 4 orangnya negatif. Di sini saya merefleksikan diri. Apa yang Tuhan inginkan dari kejadian ini? Jadi saya bilang, 2 kali saya maksudnya berinteraksi dengan orang COVID, saya negatif. Dan istri saya juga negatif. Anak kembar saya negatif. Adiknya yang nomor 3 negatif. Padahal tidur satu kamar. Kan itu kan jadi ada sesuatu yang mustahil gitu. Tapi itu mukjizat terjadi. Gitu loh. Nah di situ juga, ya ini jadi sebenarnya ini pertemuan kedua ya. Jadinya kita terlibat di masyarakat. Ya jadi ya namanya orang kok kena COVID kan jadi kayak aib itu kan orang pada takut ya dikucilkan. Gitu. Ya tapi ya kita tetap memberi pertolongan pada keluarga tersebut yang isolasi mandiri. Mereka butuh apa? Ya seperti saya layanin keluarga saya aja. Ya, jadi saya nggak mau panjang lebar nih, karena pertemuan yang kedua. Jadi saya inti ke yang satu aja, keluarga saya. Jadi saya tuh mau terlibat, tidak meninggalkan mereka. Hasilnya apa? Kita mendapatkan anggul yang terbaik sampai akhir, gitu. Di mana kita makin apa ya? Relasi dengan keluarga itu makin erat, ya. Komunikasi juga makin bagus, ya. Jadi kita walaupun saya nggak bisa memberi apa-apa kepada orang tua, paling nggak saya bisa memberi sesuatu yang perhatian. Itu aja sih, Bin. Ya. Ya, oke. Thank you, Le. Ya. Jadi kehadiran dan keterlibatan kita di dalam keluarga memang
dibutuhkan gitu kan, apalagi ketika salah satu anggota keluarga kita terlibat ada masalah. Tetapi maksudnya sharing ini bukannya kita disuruh menantang penderita yang COVID, Ya, kita ada ketat gitu, enggak. Cuma bagaimana kita tetap menjaga protokol, tetapi kita juga tidak menjauhi, tidak menjadikan COVID itu sebagai momok gitu kan. Jadi kita tidak mau menolong orang, tetapi kita mau terlibat sedemikian rupa untuk membantu mereka-mereka, apalagi keluarga kita gitu kan. Thank you, Leh. Yang lainnya? Boleh tambahkan Pak Robin? Silakan, Pak Paulus. Setelah ada sharing Ibu Yuli sama Pak Saleh, ya boleh saya mengambil kesimpulan sementara bahwa keluarga tetap bersukacita dan berpengharapan walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan, apalagi harus menghadapi ya yang namanya pandemi itu. Nah, ini kita mau diajak merefleksikan kembali sampai sejauh mana persaudaraan di antara para anggota keluarga kita ketika salah satu anggota keluarga kita mengalami musibah. Dalam hal apa? Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, kejujuran. Lalu, yang ketiga, cara pandang, bersikap, dan berperilaku yang baik dan benar. Yang dinyatakan saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Nah, yang terpenting, seperti kata Pak Saleh, saling melayani. Nah, disitulah terjadi yang namanya relasi atau komunikasi yang sehat, baik, dan efektif dengan saling menyatakan diri, saling mendengarkan, dan akhirnya saling memberikan tanggapan positif. Tentu saja kebersamaan di masa pandemi ini kita dibatasi, harus melalui namanya anjuran protokol kesehatan. Tentu saja ini menyangkut aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual kita. Apalagi bagi seperti saya yang sudah lansia ini, sudah tidak bisa mengikuti Ekaristi secara offline, sehingga harus mengikuti secara online. Nah, seperti yang dikatakan Pak Salih tadi, adanya kepedulian, yaitu perhatian kepekaan atas penderitaan salah satu anggota keluarga kita. Dan itulah memunculkan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Disitulah kita diundang untuk melakukan pertobatan pada masa prapaskah ini dengan mewujudkan perubahan sikap dan perilaku kita yang meliputi kesadaran pribadi untuk merawat orang tua kita. Walaupun ya harus kita terima kenyataan harus memulangkan II-nya si Yuli atau orang tua yang harus dirawat di rumah di karantina. Kedua, kerendahan hati dan mau melayani, tentu saja semua ini kembali kepada kita sendiri, mau berdoa dan ucapan syukur. Nah, pengorbanan memang diperlukan dalam kehidupan bersama dalam keluarga. Dan jelas bahwa yang berkorban haruslah kedua belah pihak, baik yang sakit maupun yang sehat. Sebagaimana kita mengingat Kristus sendiri telah mengorbankan dirinya untuk kita, bahkan wafat di kayu salib, maka mengapa kita lalai untuk mengikuti jejaknya? Agar apa? Kita dapat mencicipi air anggur yang harum, yang manis, sehingga sampai tetes ya terakhir di suatu pesta perkawinan. Demikian Pak Robin sementara dulu. Ya, terima kasih Pak Paulus untuk rangkumannya. Ada yang lain? Waktu sudah jam 20.39, mungkin satu atau dua orang secara singkat yang mau bersharing, silakan. Izin Pak. Ya, siapa itu Bu Doktrin ya? Doktrin Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, saya entah kenapa tadi nggak berencana sharing, tapi tiba-tiba ada
dari hati sangat berdebar ingin sharing ya. Pada prinsipnya dulu tuh saya sangat kurang terlibat. 5 atau 6 tahun yang lalu mertua saya meninggal. Itu sebelum meninggal sakit-sakitan gitu. Karena di usia itu saya juga masih bekerja dan sangat produktif. Jadi saya kurang bisa terlibat mengurus mertua saya, ibu mertua. Yang kebetulan saya juga kurang fasih berbahasa daerah dan mertua saya dari kampung yang jauh sehingga tidak bisa juga berbahasa Indonesia. Jadi kami keterbatasan bahasa. Saya nggak bisa bahasa daerah, beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi karena beliau sakit-sakitan, ada yang urus adik ipar yang memang ibu rumah tangga. Saya pekerja, suami saya pekerja, kami membantu tidak secara fisik. Mungkin kami hanya kirim uang untuk berobat atau makan atau sup atau susu, apalah yang secara finansial membantu. Artinya kita bicarakan bahwa kami nggak bisa mandikan, nggak bisa beresin pakaiannya gitu, tapi kami bisa kasih bantu secara finansial. Jadi saya dan suami saya kami masih bekerja, sedangkan mertua dirawat oleh adik dan istrinya. Kebetulan mereka bisa berbahasa daerah, jadi mungkin lebih mudah mereka saling bicara. Setelah setahun sakit-sakitan, memang saya dan suami, karena kami juga jauh, jangankan berkunjung, menelpon pun mungkin jarang, karena saya juga sulit berbahasa. Nggak daripada kalau dalam bahasa Batak ada juga kasta-kastanya. Kalau ngomong sama orang tua berbeda bahasa dengan ngomong sama orang seusia. Jadi daripada salah dan membuat tersinggung, jadi saya menghindari percakapan daripada bahasa saya salah gitu. Kesimpulannya selama setahun sakit cukup jarang saya perhatikan, cuma tanya juga sangat jarang ya karena kesibukan itu. Akhirnya meninggal. Sebenarnya saya sesalkan itu ya, tapi ya meninggal apa yang bisa dilakukan ya. Meninggal lalu saya sangat kecewa karena dengan adik-adik ipar ada pesan-pesan, menantu yang lain maksudnya beliau ada berpesan apalah, sedangkan sama saya tak ada pesan apapun sebelum meninggal. Jadi saya sebenarnya merasa saya menantu yang tidak berbakti atau apa bagaimana gitu. Mungkin karena saya nggak bisa berbahasa juga. Jadi mereka waktu meninggal itu ibu mertua di kuburan mereka sepertinya ngasih tahu gitu, ngomongin pesanmu begini, Ma, pesanmu begini, dan saya karena tidak ada ditinggalkan pesan apapun, jadi saya hanya diam dan cukup sedih sebenarnya. Justru kesedihan saya mungkin lebih mendalam dibanding yang lain karena saya merasa sudah tidak terlibat, kurang peduli, nggak ada percakapan juga, nggak ada peninggalan apa-apapun. Gitu. Jadi ya, tetapi suami saya support saya, cuma dia bilang kita sudah memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan. Tapi ya mungkin jalannya begitu. Itu jadi 6 tahun yang lalu cukup saya sedih dan saya sampai sekarang belum pernah bermimpi apapun. Misalnya ibu mertua, mama nggak pernah datang sama sekali, sedangkan ke mimpi gitu, sedangkan sama suami saya. Ya mungkin anaknya kandung pernah bermimpi apalah, bertemu gimana gitu, sehingga panggilan untuk datang menjenguk ke kuburan kan. Sedangkan sama saya tidak ada begituan, tidak ada teringat pun jarang sekali gitu. Jadi itulah yang saya sesalkan, menjadi tidak terlibat sampai waktunya sudah lewat, sudah meninggal, lalu saya harus sesalkan itu. Jadi bacaan hari ini entahlah kenapa saya kepikiran tiba-tiba mertua saya yang meninggal tanpa saya ikut terlibat selama masa sakitnya. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Doktrin. Nah, jadi ini transformasi, artinya melalui perjumpaan malam hari ini kita mau mengadakan transformasi, perubahan di dalam hidup kita, aksi nyata yang akan kita lakukan ke depan itu seperti apa.
Mungkin pertama-tama di sini saya sedikit merangkum dari perjumpaan kita, hadir dan terlibat. Tidak hanya perjumpaan hanya biasa-biasa saja, tapi family time perlu adanya quality time, bukan perjumpaan yang bermakna. Perjumpaan bermakna ya terlibat, tidak hanya duduk jumpa heho, tapi terlibat di keluarga. Yang kedua, adanya teamwork dan juga rasa optimis. Setiap ada masalah dikomunikasikan, ditanggapi dengan optimis. Bagaimana kita mau saling percaya, saling memberi harapan satu dengan yang lain. Saya yakin itu pasti setiap masalah dalam keluarga tidak akan menjadi besar, tetapi justru menemukan jalan keluar. Kita mau mencari solusi bersama-sama, tidak saling menyalahkan. Ini poin-poinnya, ke depannya kita mau 3 poin ini kita mau usahakan di dalam keluarga kita. Lanjut. Nah, ini transformasi pada malam hari ini saya maknai perjumpaan yang bermakna, bahwa setiap kehidupan di dalam keluarga kita harus mengalami perjumpaan yang bermakna, ya tadi poin-poinnya. Maka anggur yang baik akan tersedia di dalam kehidupan kita, di keluarga kita sampai akhir. Kita akan menjadi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Ya, kita lanjutkan dengan apa ini? Doa umat. Kita mau doa umat, terus kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama dan doa penutup bersama-sama. Kita mau satukan hati kita mulai dengan doa umat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa pengalaman di dalam bacaan Injil, perjamuan di sana juga adalah pengalaman di dalam masing-masing. Setiap kami selalu bergumul di dalam setiap masalah, baik itu kecil ataupun besar, tapi kami percaya bahwa pada malam hari ini kami Engkau kuatkan untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan juga semakin menjadi berkat satu dengan yang lainnya di dalam keluarga kami masing-masing. Sebentar kami akan memanjatkan doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau sudi mendengarkan permohonan kami ini. Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa dan mendoakan khususnya untuk Ibu Yeti dan Ibu Yanti yang pada saat ini sedang terpapar COVID. Dan khususnya untuk Ibu Yanti yang mungkin lebih sudah menderita sesak nafas. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai mujizat yang besar bagi kami semua, terutama untuk Ibu Yeti dan Ibu Yanti. Bapak, Kau berikan kesembuhan bagi mereka berdua, Kau berikan kekuatan, Kau berikan ketabahan baginya Tuhan. Dan kami percaya di waktu di mana Tuhan bekerja, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka berdua, kebahagiaan bagi mereka berdua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas keteladanan yang indah dari keluarga Kudus Nazaret, sehingga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristiani yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan dikau, kasih antar semua anggota keluarga, dan kasih antar sesama, sehingga terciptanya persaudaraan di tengah-tengah keluarga kami, agar bersatu padu, sehati dan sejiwa, agar kami semakin hari semakin mencintai, makin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi semua orang yang kami jumpai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang pada saat tiba kami masalah. Mungkin mereka masing penuh dengan kekhawatiran, Bapak. Masing tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
kiranya mereka boleh terbuka pikiran, kiranya mereka boleh melihat, selalu boleh melihat jalan di hadapan mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap masalah-masalah di dalam keluarga mereka dengan sebaik-baiknya dan dengan penyertaan dan dengan turut kehendak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu boleh meneguhkan kami bahwa kecil apapun keterlibatan kami di dalam keluarga, bolehlah sungguh bermanfaat dan bermakna bagi setiap anggota keluarga kami. Biarlah kami Engkau beri hikmat-Mu untuk dapat menanggapi secara positif, merespon secara positif. Juga di dalam tutur kata kami mau mengeluarkan perkataan-perkataan berkat bagi sesama anggota keluarga kami, perkataan-perkataan yang meneguhkan, yang menguatkan, dan juga membangun semangat di dalam setiap masalah yang ada. Kami percaya Engkau hadir bersama Bunda Maria di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, juga di dalam kehidupan setiap keluarga yang mau melibatkan Engkau, yang mau menghadirkan Engkau di dalam setiap pergumulan masalah yang terjadi. Dan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar, memberikan mujizat di dalam setiap pergumulan itu. Kiranya Engkau juga memberkati kami, menguatkan kami untuk dapat selalu berkomunikasi di dalam keluarga kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas terselenggaranya pertemuan virtual ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dan saudari-saudara kami dalam pertemuan ini akan menguatkan, saling meneguhkan iman kami dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini, sehingga kami mampu mempertahankan keutuhan keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, demikianlah doa-doa permohonan kami. Masih banyak yang mungkin kami tidak dapat ucapkan pada saat sekarang, tapi kami percaya Engkau yang mengetahui setiap keinginan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, dalam perjalanan berkeluarga kami. Hadirlah selalu ya Tuhan Yesus dan Bunda Maria di dalam perjalanan hidup keluarga kami masing-masing, agar kami selalu dapat melayani, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan juga semakin menjadi berkat. Doa ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan doa penutup bersama-sama. Ya Tuhan, ya Tuhan, berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam masa pandemi ini, kami sekeluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan teman-teman, pertemuan kita pada pertemuan pertama sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya.